Saudara Polda Gorontalo terus menyelidiki penembakan yang menewaskan Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Gorontalo AKBP Beni Mutahir oleh tahanan kasus narkoba. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan kepada 7 anggota polisi lainnya yang saat itu sedang menjaga tahanan karena diduga melanggar kode etik kepolisian. Sebelum terjadi aksi penembakan, korban AKBP Beni Mutahir memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan sampai ke rumahnya tanpa melalui prosedur yang benar. Saat ini polisi melakukan sidang etik kepada 7 anggota polisi lainnya yang saat itu sedang menjaga tahanan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Gorontalo, penembakan terjadi bermula dari adanya permohonan tersangka kepada korban agar bisa diizinkan pulang untuk menyelesaikan persoalan keluarga. Setelah batas waktu yang diberikan korban kepada tersangka menemui keluarganya habis, korban kemudian meminta tersangka untuk segera kembali ke sel tahanan. Namun, ketika permintaan korban tidak didengarkan tersangka, korban pun menampar tersangka dan akhirnya tersangka marah hingga mengambil senjata api rakitan di dalam kamar. Meminta ampun, pelaku membanting handphone milik AKBP atau milik korban. Melihat situasi semakin ribut, RPY, adik kandung si pelaku, pergi ke dapur untuk mengambil minum. Dan sekembali dari dapur, RPY melihat secara langsung bahwa pelaku menodongkan senjata api rakitan dan menembak korban sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus tewasnya seorang perwira polisi berpangkat AKBP yang bertugas di Polda Gorontalo menjadi sorotan. Korban yang menduduki jabatan sebagai Direktur Tahanan dan Barang Bukti tewas di rumah tahanan kasus narkoba. Korban diketahui mengantarkan pelaku yang merupakan tahanan setelah mendapat izin untuk mengurus urusan keluarganya. Namun korban dan pelaku terlibat cekcok sehingga berujung penembakan yang menewaskan AKBP Beni Mutahir. Almarhum dikenal sebagai sosok yang ramah, mulai dari bawahannya hingga atasannya. Sepanjang sepengetahuan saya kenal dengan beliau. Ya. Saya sebagai bawahan, beliau adalah seorang pribadi yang ramah, ya. Baik dengan anggota, ya, dari yang pangkatnya paling rendah, beliau selalu memperlihatkan sifat keakraban. Hingga kini polisi menyelidiki adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh korban dan juga anggota polisi yang sedang bertugas. Hence Tumilar, Muhammad Kaida, Kompas TV, Gorontalo. Dan saudara, lebih lengkap terkait dengan penembakan perwira polisi di Polda Gorontalo kita tanyakan kepada Kabid Humas Polda Gorontalo, ada Kombes Wahyu Tri Cahyono yang saat ini bergabung bersama dengan kami lewat sambungan Skype langsung dari Gorontalo. Selamat petang waktu Jakarta, Pak Kabid Humas. Selamat petang Mbak Niluh Puspa. Baik, Pak Wahyu, terkait dengan penyelidikan terhadap kasus ini. Sampai dengan saat ini, sudahkah diketahui dari mana senjata api rakitan itu dimiliki oleh tersangka dan apa benar itu memang berada di rumah pelaku? Baik Mbak Niluh, jadi terkait masalah asal muasal senjata api rakitan, ini masih dalam pendalaman Polda Gorontalo. Ya. Baik. Sampai dengan saat ini satu-satunya tersangka ini hanya yang berinisial R ini, Pak? Untuk tersangka kita ada 2, yaitu RIY dan RPY. RPY merupakan adik daripada RIY. Oke, perannya seperti apa Pak di keduanya ini? Untuk RIY, dia adalah pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban. Sedangkan RPY, pada saat usai pelaku melakukan penembakan terhadap korban, ini senjata yang digunakan ini dititipkan pada RPY untuk disembunyikan.
Dan terkait hal-hal yang lain nantinya akan dikembangkan, Mbak. Baik. Terkait dengan tersangka ini saat ini posisi berada di mana, Pak? Untuk tersangka sudah diamankan di Polda Gorontalo, yaitu ada kedua-duanya ya, baik itu RIY maupun RPY, guna menjalani proses dari Dirkrim Sus. Oke. Sudahkah dari penyelidikan sementara ya Pak, sudahkah diketahui dari mana kemudian senjata rakitan itu? Saya ulangi lagi, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya senjata rakitan masih dalam proses pendalaman dari mana asal muasal daripada senjata rakitan tersebut. Ya. Baik, masih didalami dari mana senjata rakitan tersebut. Pak Wahyu, ini kan polisi sempat menyebut ya bahwa ada indikasi penyalahgunaan wewenang terkait dengan kasus ini begitu. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Baik, perlu saya jelaskan bahwasanya di dalam kepolisian itu kan ada yang namanya aturan terkait juga masalah perawatan tahanan di lingkungan Polri. Ini ada aturan Perkap nomor 4 tahun 2015. Di situ ada hal-hal yang harus dipedomani oleh setiap anggota yang melaksanakan tugas sebagai jaga tahanan. Perlu saya sampaikan bahwasanya tahanan dapat keluar sementara dari ruang tahanan Polri. Ini ada untuk 3 hal. Yang pertama adalah untuk kepentingan penyidikan, kemudian untuk kepentingan pribadi tahanan, dan juga untuk dalam keadaan perlu dan mendesak. Itu pun harus atas penilaian penyidik ataupun izin atasan penyidik. Dan harus dikawal oleh anggota Polri. Oke. Nah, yang kemudian kesalahan yang dilakukan dalam kasus ini? Kesalahan yang dilakukan oleh korban dalam ini Dirtahti maupun anggota jaga, yaitu pada saat korban menjemput daripada pelaku, ini tanpa seizin daripada penyidik, yang bersangkutan korban ini berinisiatif untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan daripada si pelaku. Di mana pelaku ini punya masalah keluarga, sehingga oleh korban diantar ke rumah dengan janji hanya 15 menit. Namun karena waktu yang diberikan tidak dipenuhi, maka terjadi cekcok ataupun adu mulut. Sehingga korban ini sempat melakukan pemukulan ataupun penamparan terhadap pelaku. Sehingga pelaku sakit hati, masuk kamar, kemudian mengambil senjata rakitan yang disimpan secara ilegal, kemudian menembak daripada korban. Pak Wahyu, bagaimana seorang tahanan kemudian bisa meminta izinnya langsung ke direktur, Pak? Ya itu tadi saya sampaikan, bahwasanya terkait peristiwa ini, maka terjadi penyalahgunaan kewenangan dan juga kesalahan prosedur. Baik. Sekarang ini proses sidang kode etik ya Pak dilakukan kepada tahanan yang lain, kepada penjaga yang lain Pak? Untuk sidang kode etik ini belum dilaksanakan. Jadi belum. masih dalam proses pemberkasan. Nah, nanti itu yang nanti akan dari berkas yang sudah dibuat itu nanti akan digelar dalam sidang komisi kode etik terhadap 7 anggota yang lain yang pada saat itu istilahnya melihat langsung daripada korban menjemput tahanan dan tidak melarang ataupun perintah atasan yang dianggap salah. Oke, baik. Jadi belum ada sidang kode etik, sudah dijadwalkan Pak? Kapan? Belum ya? Kita nunggu pemberkasan dulu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya petang hari ini. Kabid Humas Polda Gorontalo, terima kasih sudah bergabung, Pak Kombes Wahyu Tri Cahyono. Sehat selalu, Pak.